Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu, namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu.
Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih semua yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja?
Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota. Saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News,
Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bila kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih itu, yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bila kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh,
Kemudian ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi.
Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik.
Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung.
Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat.
Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan gak kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu.
Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini semua yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Itu pukulin, itu perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009,
Komjen Pol Purn Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu.
Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Vina kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari Tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Vina kan gak kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih itu, yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Vina kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina?
Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina, di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut.
Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota. Saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan yang menang. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya.
Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini semua yang jejak backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini.
Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya,
Akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan.
Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Perong baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih visual yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamayar. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja?
Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota. Saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News,
Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Perong baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh,
Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut.
Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota. Saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan yang enggak. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya.
Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih itu, yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini.
Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya,
Akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bila kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan.
Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini semua yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja?
Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News,
Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Perong baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih visual yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh,
Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan. Seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka, kesaksian bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi.
Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Vina kan gak pernah. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik.
Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih semua yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondel itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung.
Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Peggy alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Peggy alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon.
Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan gak kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Perong baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang sini semua yang jejak backpacker Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan gak kena. Oh, dia
ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan nama Pak Agus tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina, di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin?
Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota. Saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan gak pernah. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik.
Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini semua yang jejak backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung.
Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat.
Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan yang enggak. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang enggak. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu.
Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009,
Komjen Pol Purn Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu.
Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang kesini semua yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu.
ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamayar. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi.
Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik.
Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih itu, yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung.
Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat.
Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu.
Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain, Vina? Dia ngapain, Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009,
Komjen Pol Purn Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu.
Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Vina kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Vina kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih visual yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Vina kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina?
Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi.
Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota. Saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan gak pernah. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik.
Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondel itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung.
Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Peggy alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat.
Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bila kan gak kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu.
Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih semua yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J,
buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu.
Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan gak kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih visual yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu.
Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut.
Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya.
Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini semua yang jejak backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini.
Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya,
Akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan yang enggak. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang enggak. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan.
Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja?
Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota. Saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News,
Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang kesini semua yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh
ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi.
Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan gak enggak. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik.
Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih itu yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Itulah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamayar. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondel itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung.
Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat.
Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bila kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu.
Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini semua yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, namanya. Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009,
Komjen Pol Purn Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan gak pernah. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya.
Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang di sini yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini.
Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya,
Akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan.
Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih suara jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja?
Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News,
Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari Tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Vina kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang Jejak Backpacker itu ya? Yang ngasih visual yang Jejak Backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Vina kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh,
Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina, di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi.
Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota. Saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan gak pernah. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik.
Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini semua yang jejak backpacker Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan, muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondel itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung.
Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Peggy alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat.
Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bilang kan gak kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan gak kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu.
Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang jejak backpacker Mel itu. Namanya bukan Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu. Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudi Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudi menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudi mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina. Di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudi berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009,
Komjen Pol Purn Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu.
Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari Tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan menangkap 8 pelaku. Namun tersangka terakhir yakni Peggy alias Peron baru berhasil ditangkap 8 tahun kemudian. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih itu, yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Siapa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh, gitu.
Irawan, ayah Peggy Setiawan muncul dan mengaku siap membela sang anak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 silam. Ia bahkan telah menyiapkan bukti dalam pengadilan nantinya, termasuk saksi dari teman-teman kuli yang akan mengungkapkan bahwa Peggy berada di Bandung saat kejadian. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Rudy Irawan saat muncul di konten YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Minggu 26 Mei 2024. Kepada politisi Deddy Mulyadi, Rudy menegaskan bahwa tanggal 27 Agustus 2016, putranya tengah berada di Bandung. Bahkan saat itu Peggy bekerja bersamanya membangun rumah warga di Rancamaya. Oleh karena itu, Rudy mengatakan bahwa teman-teman kuli yang bekerja bersamanya dan Peggy saat itu siap untuk bersaksi. Termasuk pula pemilik rumah bernama Pak Agus, tempat ia dan sang putra bekerja. Lebih lanjut, Rudy mengaku Peggy sempat curhat kepadanya saat di rumah Cirebon sempat digerebek polisi pada tahun 2016 terkait kasus pembunuhan Vina, di mana menurutnya saat itu Peggy sempat mengeluh karena dibawa-bawa dalam kasus Vina meski posisinya tidak berada di Cirebon. Dalam kemunculannya ini, Rudy berharap Peggy bisa mendapatkan keadilan. Ia juga mengaku sakit hati lantaran sang putra diperlakukan seperti saat ini. Rekan kerja Peggy Setiawan pasang badan dan mengungkapkan fakta mengejutkan seusai Peggy ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Menurut pria bernama Suharsono 40 tahun alias Bondol itu, saat kejadian Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dilansir dari tribunjabar.id, kesaksian Bondol itu disampaikan dalam sebuah wawancara pada Minggu 26 Mei 2024. Bondol mengaku yakin bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan menjadi korban salah tangkap. Sebab menurutnya Peggy berada di Bandung saat kejadian. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu saudara serta Robi adik Peggy yang berangkat bersamanya ke Bandung. Namun Bondol mengaku hanya bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saat itu Peggy hanya mengantarkannya sampai ke jalan raya. Setelah sampai di Cirebon, Bondol pun mengaku sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy tengah dicari kepolisian dan diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Padahal menurutnya mustahil jika Peggy menyusulnya kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan di hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka. Susno 2J ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2J, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2J pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, kelas teri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut.
Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Prong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Dari harta tersebut, Indra Jafar memiliki kendaraan mewah di garasinya. Ia diketahui punya motor Harley Davidson seharga 300 juta rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Prong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Bila kan yang enggak. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya.
Sosok Linda selama 8 tahun menghilang sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bahkan kasus pembunuhan ini terungkap setelah Linda kesurupan arwah Vina. Kini setelah 8 tahun menghilang, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Dikutip dari tribunnews.com, akhirnya terungkap wajah Linda, sahabat Vina yang sebenarnya. Wajah asli Linda disorot seusai Hotman Paris mengunggah video Linda di kanal Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Dalam video tampak Linda memakai baju merah muda dan kerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Terlihat wajah Linda itu bermata sipit dan berkulit putih. Menurut Hotman Paris, Linda saat itu sedang kerasukan arwah Vina lagi. Kejadian kesurupan itu yakni 2 hari yang lalu atau sekitar Sabtu 25 Mei. Saat kesurupan Vina, Linda menyebut sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda pun menyinggung pria yang ada di YouTube Jejak Backpacker. Wanita yang di samping Linda itu pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Menurut Linda yang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebut peran dari sosok Mel-Mel itu. Mel-Mel itu namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mengunggah video di Instagram saat Linda tengah kesurupan. Linda merupakan sahabat Vina yang kerap kesurupan dan memberikan pengakuan terkait kasus pembunuhan sahabatnya itu. Hotman Paris menyebut Linda kembali kesurupan 2 hari yang lalu. Hari ini Senin 27 Mei 2024, Linda akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebagai saksi kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, keluarga Vina menyebut Linda mengalami kesurupan tak lama setelah kematian almarhum pada tahun 2016. Keluarga sangat yakin sosok yang masuk dalam tubuh Linda adalah Vina asli. Dari sinilah keluarga tahu bahwa tewasnya Vina bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hingga akhirnya polisi bergerak menyelidiki kasus dan